Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 5 anggota komplotan pencuri mobil box digerebek di tengah keramaian kota Banyumas. Polisi lepaskan tembakan untuk hentikan langkah pelaku. Antisipasi arus mudik Natal dan Tahun Baru, perbaikan Jalan Nasional Tegal Brebes terus dikebut. Presiden Joko Widodo resmikan 3 terminal bus di Salatiga, Padang, dan juga Aceh. Pengerjaan perbaikan Jalan Nasional Tegal Brebes terus dikebut menjelang arus mudik Natal dan Tahun Baru. Perbaikan jalan akan rampung pada 20 Desember sehingga seluruh jalur jalan siap dilalui. Perbaikan jalan nasional terus dikebut oleh Satuan Kerja Bina Marga Wilayah Jawa Tengah di ruas Jalan Surodadi Kabupaten Tegal, Losari, dan Tanjung Brebes sepanjang 66 km. Perbaikan yang dilakukan adalah rekonstruksi aspal ke beton atau rigid yang saat ini sampai pada tahap penyelesaian akhir pengerjaan bahu jalan. Hingga Kamis pagi, arus lalu lintas dari arah Jakarta maupun Semarang masih dilakukan sistem kontraflow atau lawan arah karena umur beton jalan belum cukup untuk dilalui kendaraan bertona seberat. Perbaikan jalan akan rampung pada tanggal 20 Desember 2023 untuk kenyamanan mudik Natal dan Tahun Baru. Jalur lalu lintas masih kontraflow karena masih menunggu umur rigid. Kemungkinan kami buka open traffic sesuai jadwal tanggal 20. Itu pun mungkin lalu lintas normal, tapi sebagian lajur arah, terutama lajur arah Jakarta, itu mungkin agak terjadi perlambatan, tapi udah normal. Saat ini pekerja tinggal menyelesaikan pekerjaan tahap akhir. Nantinya dengan selesainya pekerjaan rekonstruksi ruas Jalan Nasional Tegal dan Brebes, diharapkan arus mudik Natal dan Tahun Baru bisa berjalan aman dan lancar. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Presiden Joko Widodo meresmikan 3 terminal bus di Salatiga, Padang, dan Aceh. Namun acara peresmian hanya dilakukan dari satu titik, yaitu di terminal tipe A Tingkir di Kota Salatiga pada Rabu petang. Total anggaran yang dihabiskan ketiga terminal itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Presiden Joko Widodo meresmikan 3 terminal bus di Salatiga, Kota Padang, dan Aceh Tengah. Peresmian secara langsung dilakukan Presiden di Terminal Tingkir, Kota Salatiga. Sementara 2 terminal lain yakni Anak Air di Kota Padang dan Paya Ilang di Kabupaten Aceh Tengah diresmikan secara virtual. Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan pentingnya konektivitas antar kota dan antar daerah di Indonesia untuk mendukung mobilitas masyarakat, meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi darat. Pentingnya sarana dan prasarana transportasi semakin dirasakan, terutama saat terjadi lonjakan penumpang, seperti saat libur hari raya atau menjelang libur akhir tahun. Total anggaran yang dihabiskan untuk membangun ketiga terminal tersebut adalah lebih dari 100 miliar rupiah. Anggaran yang dikeluarkan untuk terminal tipe A Tingkir, Kota Salatiga sebesar 34,8 miliar rupiah. Terminal ini akan melayani bus jurusan antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi sebanyak 235 bus per hari. Untuk meningkatkan konektivitas antar kota, antar daerah, dan mendukung mobilitas masyarakat, meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi darat. Sarana dan prasarana transportasi semakin dirasakan pentingnya, terutama saat terjadi lonjakan penumpang. Hari ini kita akan meresmikan 3 terminal angkutan darat. Dengan ini, terminal tipe A Tingkir, Salatiga, terminal Paya Ilang di Aceh Tengah, dan terminal Anak Air di Kota Padang secara resmi saya resmikan. 3 terminal yang diresmikan Jokowi memiliki fasilitas lengkap. Tidak hanya berfungsi untuk menaik turunkan penumpang, namun juga memiliki fungsi lain seperti pusat kegiatan UMKM, pusat perbelanjaan, dan pusat kegiatan sosial. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Pemerintah Kabupaten Brebes menggandeng Universitas Gadjah Mada dan PT Indo Prima Beef untuk menghasilkan sapi-sapi Jabres yang berkualitas. Sapi Jabres adalah nama populer sapi Jawa Brebes yang menjadi aset ternak lokal khas yang sudah dikembangkan.
Kabupaten Brebes membuka kerjasama dengan UGM dan pihak swasta untuk menghasilkan sapi Jawa Brebes atau Jabres yang berkualitas. Pemkab Brebes juga menggandeng Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah terkait produksi sperma beku sapi Jabres, yaitu pengambilan sperma sapi jantan dewasa untuk dijadikan sperma beku. Kerjasama dengan Fakultas Peternakan UGM diwujudkan dengan pemanfaatan bibit rumput gama umami sebagai pakan sapi, serta mampu memperkuat struktur tanah dan menahan erosi. Rumput tersebut memiliki akar yang kuat sehingga bisa menahan tanah agar tidak longsor. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes mengatakan rumput gama umami cocok dengan kondisi geografis di Maribaya yang merupakan lahan kritis padang penggembalaan sapi Jabres. Jenis rumput ini juga akan ditanam di lahan-lahan kritis dan lereng Gunung Slamet karena akarnya yang kuat sehingga bisa mencegah erosi terutama di gunung-gunung dan perbukitan selain memiliki produktivitas yang tinggi. Jika rumput biasa hanya menghasilkan 40 ton per hektar, rumput gama mampu menghasilkan 60 sampai 80 ton per hektar. Sejauh ini populasi sapi Jabres di Padang Gembala Maribaya terus meningkat. Populasi terbanyak berada di Kecamatan Bantar Kawung yang telah ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit sapi Jabres oleh Menteri Pertanian pada tahun 2016. Bersama FKH UGM, Indo Prima dan DWKH, penelitian tentang sapi Jabres itu menghasilkan sapi-sapi muda dan sapi bibit betina dan jantan. Dari BIB Ungaran itu menyerahkan semen beku, jadi sapi jantan kita diambil spermanya untuk dijadikan semen beku. Memberikan bibit gama umami yang akan ditanam di lahan-lahan kritis dan di lahan-lahan yang di lereng Gunung Slamet. Rumputnya itu pakan ternak, tapi itu akarnya itu kan bisa menahan erosi. Saat ini di Padang Gembala Maribaya terdapat 16.000 ekor sapi Jabres. Populasi sapi Jabres tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Brebes seperti Salem, Bumi Ayu, Bantar Kawung, Ketanggungan, Larangan, dan Kecamatan Banjarharjo. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Seorang bayi laki-laki berusia 1 tahun di Kabupaten Grobogan mengidap tumor mata. Kondisinya semakin mengkhawatirkan lantaran orang tua tidak memiliki biaya untuk pengobatan buah hati mereka. Raditya Saputra, bayi laki-laki berusia 1 tahun di Kabupaten Grobogan, mengidap tumor mata. Penyakit ini diawali dengan gejala kelopak mata sebelah kiri bayi yang memerah saat usia 3 bulan. Namun karena keterbatasan biaya, orang tua bayi membiarkan kondisi itu terjadi hingga mata sebelah kiri anaknya membengkak. Tetangga dan saudara sempat membawa bayi malang tersebut ke rumah sakit. Alhasil bayi malang itu menderita tumor mata. Saya kan orang nggak mampu, suami saya kerjanya serabutan. Saya berharap dibantu pemerintah pengobatan anak saya. Sekalian ini saya nggak dapat bantuan apapun sosial. Dinas Sosial Kabupaten Grobogan telah memberikan bantuan jaminan kesehatan yang dibiayai pemerintah, serta orang tuanya akan dimasukkan ke data terpadu kesejahteraan sosial sebagai penerima bantuan tak terencana. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.